Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Mutakin, NIM 1207010041. Saya dari kelas matematika dan Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dan mengelompokkan bagaimana cara-cara untuk membagi siapa saja yang berhak mendapatkan waris, dan kita juga akan menggambarkan dalam bentuk bagan. Oke, dimana kita harus tahu dulu secara definisi waris itu apa. Nah, ilmu waris adalah cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan pewarisan harta dan hak milik setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu waris membahas aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana harta benda seorang yang telah meninggal akan dialihkan kepada ahli waris atau penerima waris. Nah, di mana ilmu waris ini melibatkan pemahaman mengenai berbagai istilah dan konsep seperti ahli waris, wasiat, waris wajib, waris perantara, harta bersama, dan banyak lagi. Nah, selain itu, ilmu waris juga membahas prosedur dan tata cara yang harus diikuti dalam mengurus pembagian waris, termasuk proses pengajuan waris, di mana perhitungan pembagian dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Nah, di mana tujuan dari ilmu waris adalah untuk menjaga kestabilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Nah, melalui pemahaman dan penerapan prinsip ilmu waris diharapkan dapat mencapai keadilan dan pembagian harta benda dan menghindari konflik antar ahli waris. Nah, warisan adalah aset dalam harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, di mana warisan dapat mencakup berbagai jenis properti seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, saham, dan harta benda lainnya, di mana penerima waris ini disebut ahli waris yang memiliki hak legal untuk mewarisi atau menerima bagian dari harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit. Nah, pembagian warisan biasanya diatur oleh hukum waris yang berlaku di suatu negara atau sistem hukum tertentu, di mana hukum waris ini menentukan bagaimana harta benda akan dialihkan kepada ahli waris, baik melalui ketentuan hukum yang ditetapkan atau melalui wasiat yang dibuat oleh individu sebelum meninggal dunia. Di mana orang yang berhak mendapatkan ahli waris itu, yang pertama ada pasangan. Pasangan ini ada suami dan istri, ada keturunan anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Ada asal usul, di mana asal usul ini termasuk ayah, ibu, kakek, nenek. Yang keempat ada saudara laki-laki atau perempuan mayit. Yang pertama ada saudara kandung, saudara kasih ayah, saudara seibu. Nah, di mana ada paman saudara ayah, di mana ada paman kandung dan paman seayah. Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seayah, anak laki-laki dari paman di nomor 5, dan 7 muti-mutikoh atau orang yang membebaskan budak. Nah, di sini terdapat pembagian ahli waris, di mana mayit yang meninggal adalah suami ataupun istri, mana pembagiannya itu ke bawah sini ada anak perempuan dan anak laki-laki, juga ada cucu perempuan dan cucu laki-laki. Ke samping kiri ada saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Ke samping kanan ada saudara perempuan kandung, ada saudara laki-laki kandung dan memiliki anak laki-laki, saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah dan memiliki anak laki-laki. Ke atas asal usul ada ayah dan ibu. Dari ayah dan ibu ada kakek dan nenek. Terus dari cabang dari ayah ada paman kandung dan paman seayah. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari bagian-bagian yang berhak mendapatkan waris dan pengelompokan dengan berbentuk bagan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.